Silakan grup 6. Ya, silakan. Masih mute kayaknya kah? Dibuka Sorry, mic-nya. Pak. Oh ya. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak Ihan. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang TCP IP. Pertama-tama, semua komunikasi digital dari pesan WhatsApp ataupun streaming video dari YouTube bergantung pada protokol yang mengatur gimana data dikirim dan diterima. Dan TCP IP sendiri ini adalah dasar utama dan fondasi dari terbentuknya internet yang bakal kita gunain saat ini. Eh, slide. Dalam era digital saat ini, komunikasi antar perangkat menjadi sangat penting dan setiap data yang dikirim melalui jaringan baik berupa teks, gambar maupun video membutuhkan protokol agar dapat diterima dengan benar oleh perangkat lain. Dan TCP ini merupakan dasar utama dan fondasi yang akan membentuk internet yang bakal kita gunakan saat ini. TCP/IP bekerja secara berlapis dan TCP/IP berfungsi di transport layer dan memastikan data dikirim dengan benar dan lengkap. Sedangkan IP berperan di network layer untuk menentukan rute terbaik menuju tujuannya dan proses yang kalian lihat pada gambar di sebelah kiri ini disebut enkapsulasi data, di mana setiap lapisan menambahkan header agar data bisa dikirim dengan informasi lengkap dan model ini membuat komunikasi di internet berjalan lancar juga efisien. Next. Dan gambar ini menunjukkan 4 lapis layer utama dalam model TCP/IP. Lapisan paling bawah yang pertama itu merupakan network layer yang menangani koneksi fisik seperti Ethernet dan Wi-Fi. Di atasnya ada internet layer yang mengatur pengalamatan dan pengiriman paket menggunakan IPv4 dan IPv6. Dan di atasnya sendiri itu merupakan transport, bertugas mengatur komunikasi data dengan protokol seperti TCP dan UDP, dan yang paling atas yaitu application layer berisi layanan yang langsung digunakan di- eh, yang digunakan user seperti HTTPS, TLS, dan DNS ini. Dan setiap lapisan sendiri ini mempunyai fungsi spesifik yang saling melengkapi untuk membuat komunikasi jaringan berjalan lebih lancar. Next. Pada slide ini, alamat IP digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat di jaringannya. Pada awalnya, sistem IP dibagi ke dalam beberapa kelas seperti yang terlihat di gambar ini. Misalnya kelas A untuk jaringan besar dan kelas C untuk jaringan yang kecil. Dan sistem kelas ini cepat, jadi tidak efisien karena banyak jaringan yang butuh ukuran di antara batas kelas. Karena itu digunakan CIDR atau Classes Inter-Domain Routing yang memungkinkan pembagian alamat IP menjadi lebih fleksibel dan efisien. Next. Subnetting digunakan untuk membagi jaringan besar menjadi jaringan kecil agar lebih efisien dan mudah dikelola nantinya. Router berperan menentukan jalur terbaik bagi data dengan melihat tabel ini. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini yang ada di sebelah kanan. Karena alamat IPv4 terbatas, internet kini beralih ke IPv6 yang memiliki ruang alamat yang jauh lebih besar. Dan dalam proses transisi ini digunakan tunneling, yaitu cara agar paket IPv6 bisa dikirim melewati jaringan IPv4 tanpa perlu mengganti seluruh infrastruktur yang lama. Pada slide ini menunjukkan beberapa perbedaan utama antara IPv4 dan IPv6. IPv4 menggunakan 32 bit dengan 4 blok angka seperti 192 dan seterusnya yang hanya menyediakan sekitar
empat koma tiga juta alamat IP. Sementara IPv6 jauh lebih besar menggunakan 128 bit dengan 8 blok angka sehingga bisa menghasilkan hingga 340 undecillion alamat IP, jumlah yang hampir tidak terbatas. Jadi dengan pertumbuhan perangkat di seluruh dunia, IPv6 hadir untuk menggantikan IPv4 agar konektivitasnya tetap bisa berkembang tanpa batas. Mungkin bisa dilanjutkan, Karangga. Eh, eh, ya, di sini saya akan menjelaskan tentang TCP. TCP adalah protokol transport layer yang bersifat connection oriented dan reliable. Protokol ini bekerja bersama IP untuk mengirim data antar perangkat di jaringan dan pertama kali dikembangkan oleh DARPA untuk proyek ARPANET. Kini TCP menjadi standar utama dalam internet. Virtual connection antar pengirim dan penerima serta reliable service dengan acknowledgement. Protokol ini banyak digunakan dalam aplikasi seperti web browsing, email, dan remote login serta menambahkan fitur keandalan yang bersifat connectionless. Bisa dilanjut. Uh, ini di sini ada fitur-fitur utamanya TCP, yaitu yang pertama ada numbering system. Numbering system adalah setiap data dalam koneksi TCP ini diberikan nomor urut atau sequence number. Sementara acknowledgement numbernya menunjukkan byte berikutnya yang diharapkan oleh si receivernya. Lalu yang kedua ada full text communication. TCP mendukung pengiriman data dua arah secara bersamaan, memungkinkan komunikasi simultan antar pengirim dan penerima. Lalu yang ketiga ada flow control, menggunakan mekanisme sliding window untuk mengaju laju perjalanan pengiriman agar tidak melebihi kapasitas penerima. Yang keempat ada error control. TCP mendeteksi kesalahan dengan checksum, memastikan keandalan data dengan ACK dan melakukan retransmisi jika terjadi timeout atau duplicate ACK-nya. Lalu yang kelima ada congestion control. Nah, di situ menyesuaikan kecepatan pengiriman berdasarkan kondisi jaringan dengan algoritma seperti slow start, congestion avoidance untuk mencegah kemacetan. Lanjut. Lalu ada struktur header yang TCP. Nah, di sini ada struktur header yang TCP yang minimal 20 byte dan dapat bertambah jika terjadi option. Juga strukturnya yang di kanan. Yang pertama tuh ada source portnya. Nah, di situ tuh menunjukkan port asal pengirimnya yang 16 bit. Lalu di situ ada destination port. Itu menunjukkan port tujuan penerimanya. Lalu ada sequence number. Di sini nomor urut byte pertama dalam segmennya. Lalu ada acknowledgement number. Di sini nomor byte berikut yang diharapkan. 5 ada offset datanya, atau data offsetnya, menunjukkan panjang header TCP-nya. Lalu yang keenam ada reserve flags. Di sini itu gunanya buat mengontrol status connection-nya. Lalu window size, ya itu untuk jumlah data gitu. Yang checksum, itu buat deteksi kesalahan tadi. Urgent pointer, itu untuk apa ya, bukan menyuruh sih, menegaskan gitu kalau data itu ya gitu harus segera diproses. Lalu yang ke-10 ada option embedding, itu digunakan untuk pengaturan tambahan. Bisa dilanjut. eh Kelebihan dan aplikasi TCP dalam telekomunikasi ya, kalau misalnya kelebihannya tuh untuk TCP-nya ini sendiri mungkin reliable di berbagai jaringan ya, contoh dial-up, LAN, optik dan lain-lainnya seperti itu. Lalu tapi untuk pengaplikasiannya, ini bisa di next. Oh, sebelumnya aja. Berarti. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri TCP itu biasanya itu integrasinya itu sama protokol telekomunikasi seperti VoIP, data streaming. Nah, tapi kurang cocoknya itu untuk real time karena ada delay retransmission ya. Lalu dia ada perbandingan singkatnya dengan UDP, connectionless, tidak reliable gitu. Ya.
seperti itu. Mungkin lanjut bisa dijelaskan oleh Pak Rizky. Baik, Pak Ihan dan teman-teman, pada bagian ini kita akan membahas terkait IP routing. Itu proses di mana data dikirim dari satu jaringan ke jaringan lain melalui yang namanya router. Nah, router ini atau aktivitas routing itu berfungsi untuk menentukan jalur terbaik supaya paket data bisa sampai ke tujuannya dengan efisien. Nah, di sini ada eh, beberapa protokol utama yang digunakan untuk mengatur bagaimana router saling bertukar informasi dan menentukan rute terbaiknya. Itu ada pertama ada RIP, kemudian OSPF, BGP, DHCP, dan yang kelima ada NAT. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Dan di sini ada RIP, yaitu Routing Information Protocol, di mana eh, di mana routing ini menggunakan eh, jumlah hops sebagai metrik, yang dimana hops maksimalnya itu yaitu 15, kemudian hops yang keenam dianggap infinity. Kemudian bekerja pada port 520, melakukan update routing table setiap 30 detiknya, kemudian kemudian menggunakan metode split horizon dengan Poisson reverse untuk mencegah terjadinya looping, kemudian memiliki kelemahan konvergensinya yang lambat dan eh, tidak berdasarkan bandwidth untuk jalur root-nya. Di sini terdapat topologi singkat dengan metode routing RIP, di mana routing di sini digunakan supaya host satu itu dapat berkomunikasi dengan host 2 dengan IP yang networknya berbeda. Nah, maka router di sini, router satu dan router 2 itu harus bisa untuk mengetahui jalur ke masing-masing network yang berbeda ini gitu, Pak. Di sini terdapat router satu. Dia memiliki dua interface. Yang pertama Ethernet satu, kemudian Ethernet 2, dan router 2 sama memiliki Ethernet satu dan 2, di mana eh, dalam topologi ini gimana caranya supaya host satu berkomunikasi dengan host 2. Jadi router satu ini menentukan jalurnya dulu gimana supaya si em, si 70.70.70.1/24 ini bisa nyebrang ke si host 2 ini, yaitu melalui eh, router 2 dengan IP 70.70.70.2/24 gitu Pak. Jadi intinya adalah si router satu ini harus tahu gimana menuju jaringan ke host 2 dan sebaliknya gitu Pak. Nah, di sini ada OSPF, Open Shortest Path First. Nah, di sini itu kebalikan, sorry, mengatasi keterbatasan metode RIP tadi, yaitu konvergensinya yang lambat. Nah, pada pada protokol ini konvergensi menjadi cepat, kemudian menggunakan bandwidth dalam setiap proses pertukaran informasi. Kemudian menggunakan link state untuk menyimpan protokol jaringan, kemudian menghitung jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma ini digunakan untuk menemukan, sorry, menentukan jalur terpendek dari satu titik atau sumber ke titik yang lain. Nah, sumber ini disebut backbone area. Kemudian di sini terdapat BGP atau Border Gateway Protocol, di mana protokol protokol routing ini adalah protokol protokol eh, routing antar domain yang digunakan untuk menghubungkan antar em, otonom autonomous system di internet biasanya. Kemudian fokusnya bukan pada jalur yang optimal atau jalur terpendek, melainkan berdasarkan policy routing. Contohnya, jangan gunakan jalur ini untuk mencapai ke
rute ini gitu. Kemudian jangan gunakan ASX dan AXY di jalur yang sama. Nah, biasanya ini policy atau kebijakan routing ini digunakan supaya tidak terjadi looping alamat IP gitu, Pak. Kemudian ada import policy di sini menentukan rute yang dipercaya dari router lain, kemudian export policy menentukan rute mana yang akan di advertise, kemudian tidak meng-advertise rute tertentu berarti lalu lintas ke AS tersebut akan ditolak. Kemudian menggunakan keep alive message di mana 19 bytes setiap 30 detik untuk memastikan koneksi aktif. Kemudian protokol ini berjalan atas port 179 untuk menjaga reliability. Di sini terdapat contoh gambaran BGP di mana terdapat dua, Pak, terbagi menjadi dua. Di sini ada IBGP dan EBGP gitu, Pak. Di mana eh, internal internal BGP ini berjalan di dalam satu autonomous system yang sama, yaitu di gambar ini AS100, Pak. Jadi router-router pada anggap ini di sini device-device router untuk bertukar informasi. Jadi antar AS ini terhubung melalui IBGP ini. Jadi kalau satu router di AS 200 saling terhubung menggunakan IBGP gitu, Pak. Kemudian EBGP yaitu menghubungkan AS 100 dengan AS 200. Nah, di sini terdapat DHCP DHCP protokol yaitu Dynamic Host Configuration Protocol, di mana DHCP ini berperan sebagai penyedia konfigurasi jaringan dinamis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Eh, Kemudian ada yang namanya DHCP server, itu memberikan alamat IP, subnet mask, gateway, DNS, dan konfigurasi lainnya ke perangkat yang memintanya secara otomatis. Kemudian DHCP server mengelola dan mengalokasikan alamat IP kepada perangkat di dalam jaringan untuk memastikan bahwa setiap perangkat memiliki alamat yang unik. Kemudian DHCP server merespon permintaan DHCP klien yang diterima dari perangkat yang terhubung dengan memberikan penawaran konfigurasi yang sesuai di konfigurasinya tersebut. Di sini ada topologi sederhana, Pak, terkait routing DHCP, di mana eh, pada row pertama atau baris pertama itu mengaktifkan layanan DHCP, kemudian baris kedua ini untuk membuat pool DHCP bernama net pool ini, kemudian yang baris ketiga menentukan jaringan yang akan dilayani oleh DHCP, di mana networknya 192.168.10.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian ini ada default router IP-nya atau gateway-nya, kemudian ada DNS server, dan eh, ini exit konfigurasi DHCP, dan ini ada DHCP exclude di mana IP 10.1 sampai 10.3 ini tidak tidak bisa digunakan untuk klien lain karena bahasanya mm, sudah reserve gitu, Pak, sudah tidak bisa digunakan. Nah, di sini terdapat NAT atau Network Address Translation, di mana NAT ini berfungsi untuk menerjemahkan IP private ke IP public. Kemudian router dengan NAT akan menyimpan tabel pasangan IP dan port untuk setiap koneksi. Kemudian NAT juga memungkinkan banyak perangkat lokal menggunakan satu IP public dan diperlukan untuk akses internet dari jaringan private. Baik, dilanjut oleh Pak Rangga.
Ya di sini ada beberapa pertanyaan diskusi. Yang pertama, apakah dalam skema IPv4 duplikasi alamat sama sekali tidak terjadi? Lalu untuk yang nomor duanya, mungkinkah IPv4 secara keseluruhan migrasi ke IPv6? Lalu untuk yang ketiga, pertanyaan nomor tiga, mana yang lebih baik, RIP atau OSPV? Lalu pertanyaan yang keempat, TCP yang beroperasi secara connection oriented dapat mengakibatkan problem pada jalur dengan delay besar dan fluktuasi error yang tinggi seperti misalnya jalur satelit. Dapatkah Anda menjelaskan hal ini? Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, ini untuk tadi jawaban yang nomor satu. Bisa dibalik dulu, Pak, tadi pertanyaan nomor satu. Apakah dalam skema IPv4 duplikasi alamat sama sekali tidak terjadi? Nah, jawabannya di next. Bisa terjadi terutama jika IP-nya diatur manual. DHCP biasanya mencegah duplikasi. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, mungkinkah IPv4 secara keseluruhan migrasi ke IPv6? Menurut saya mungkin, tapi akan menjadi tantangan besar ya. Jadi akan ada kesulitan yang besar karena banyak perangkat yang masih pakai IPv4, jadi dilakukan bertahap dengan dual stack atau tunneling. Yang ke, oh ya udah. Nomor tiga, mana yang lebih baik, RIP atau SPV? Ini mungkin bisa di next. Menurut kelompok kita, SPV lebih baik, lebih cepat, efisien, dan cocok untuk jaringan besar. Yang nomor empat. Nah, untuk yang nomor empat, TCP yang beroperasi secara connection oriented dapat mengakibatkan problem pada jalur dengan delay besar dan fluktuasi error yang tinggi, seperti misalnya jalur satelit. Dapatkah Anda menjelaskan hal ini? Jadi, delay besar di sini itu bikin ACK-nya itu terlambat. Eh, Ya, dan TCP salah anggap paket hilang. Jadi range transmisinya itu berlebihan, lalu akan menghasilkan koneksinya jadi lambat gitu, koneksi lebih lambat. Oke, udah next. Oke, sekiranya segitu Pak, Pak Ihan dan Bapak dan Ibu yang lain presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk grup 6. Materi yang berhasil disajikan cukup ini ya, cukup luas dari lecture notes. Hampir semua ada, cuman sebagian kecil aja yang mungkin nggak muncul. Dari Bapak Ibu grup lain, apakah ada pertanyaan eh, terhadap grup 6? Atau ada ketidaksetujuan terhadap jawaban-jawaban pertanyaan itu tuh yang bisa muncul juga di ujian lisan nanti? Ada? Saya mau nanya sendiri, Pak. Mau nanya sendiri sebelum ditanya orang lain. Iya, Pak. Eh, Sebetulnya DHCP server itu betul-betul bisa tidak duplikat IP gak sih, Pak? Nah, itu kan tadi jawaban nomor satu ya. Tapi coba Pak Rizky yang pakai laptop kan ya Pak ya? Iya, Pak. Bisa nunjukin alamat IP laptopnya Pak Rizky nggak Pak? Bisa, Pak. Coba Pak. Sebentar. Hmm, Ini share-nya berarti ke... ke komen prom ya kalau dibuka ya. Iya. Sebentar. Nah, itu alamat IP-nya berapa tuh Pak? Ini yang wireless, Pak. Karena saya connect WiFi ya. Ya, karena itu kan yang Dia hidup dapat, tuh. Iya, iya, berarti 10.129.78 ya. iya, Pak. Nah, bagian yang network sama yang host address yang mana Pak? Networknya itu yang ini, sorry, network yang ini subnet, Pak ya. Iya, itu subnet. Tapi kalau ditanya networknya berapa sih jaringan itu? Itu Ini berapa? slash 24 kali, Pak. Benar nggak, Pak? Nah, kan /24 artinya apa, Pak? Jadi kan kalau
Bapak Ibu lihat lecture notes, alamat IP itu yang 78.0 Pak. betul 78.0 ya. Jadi sebenarnya alamat networknya 10.129.78.0 karena subnet masknya dari depan tuh satu ya, 255 itu kan satu semua 8 bit, 255 satu lagi, 255 satu lagi semua 8 bit. Berarti itu 3 kali 8 bit yang depan itu bagian network semua. Bagian host address-nya cuma yang di belakang doang. Berarti hostnya Berarti ada 254 ya, 255 ya Pak. kalau kalau satu semua 8 bit 255 Pak. Kan dari 0 sampai Oh 255. iya. Nah itu maksudnya ada kalau misalkan ada beberapa device yang connect ke satu jaringan ini, itu ada kemungkinan duplikasi IP gak Pak? Nah, jadi si ini kan berarti laptopnya connect ke hotspot WiFi ya. Iya Pak. Nah, hotspot WiFi-nya address-nya berapa Pak? Bisa kebaca nggak dari sini? Gimana Pak caranya Pak? Jadi dia kalau ngirim paket si laptop itu, Hah? misalnya keluar gitu ke Google atau apa, dia kirim kemana? Pintu keluarnya dia apa? Si gateway ini Pak. Betul. Karena dia kan bukan router ya. Jadi dia cuma punya satu pintu. Pokoknya ada paket apa aja dia lempar ke gateway itu. Dan gateway itu adalah hotspot WiFi-nya. Coba ya di ping, Pak. Itu kan dia networknya sama tuh. 10.129.78 kan. Berarti dia di network yang sama. Tuh, itu cuman berapa? 1 millisecond tuh. Langsung kena. Itu hotspot WiFi-nya. Ya Pak. Coba di trace route, Pak. Eh Sintaknya apa Pak? eh TRACE RT ya. Eh Enggak. Jadi abis R itu langsung T. Itu kalau di Windows dia jadi begitu. Iya. Terus spasi coba misalnya Google ke Google aja. Google.com iya. Nah kalau dia melakukan trace route dia tuh ngeping satu-satu tuh. Makanya mesin yang pertama kali dia lempar itu 78.1 itu kan hotspotnya tuh. Hotspot WiFi-nya. Terus mesin yang di belakangnya hotspot WiFi-nya ya itu 119.18.159.193. Itu udah jaringan provider tuh. Cuman dia nggak keluarin namanya. Tapi misalnya IP yang di belakang itu ya yang 119.18 itu kalau ditaruh di Google di Whois nanti kelihatan itu jaringannya siapa. Oke oke Pak. Oh itu di control break ya Pak ya? Oh, iya Pak. Oke oke. Nah jadi apa di device yang terkoneksi ke data yang sama, apa network yang sama, dia bagian network address-nya tuh sama, terus bagiannya host address-nya menyatakan dia mesin keberapa yang connect ke jaringan yang sama itu. Nah, kalau di apa di konfigurasi jaringannya Pak Rizky ini /24 ada berapa banyak Pak mesin yang bisa connect? Em, Hostnya maksudnya Pak. Iya, hostnya. Kan berapa banyak mesin itu adalah alamat hostnya. Dua 254 itu Pak. 253. 254 Pak. Oh Karena 254. kan dia sampai ada 256 alamat dari alamat ke Oh iya. nol Iya, Pak. sampai alamat ke 255. Yang nol nggak boleh dipakai karena itu kan alamat networknya. Terus yang 255 juga nggak boleh dipakai. Iya. Iya, jadi ada 254 jumlah host yang bisa connect. Nah kalau dia DHCP ya Pak ya, berarti kan dia connect ke dia nanya ke si apa si hotspotnya terus dia dikasih alamat otomatis. Biasanya DHCP itu pakainya private address. Kalau Hmm. private address, dia nggak boleh kelihatan dari internet publik. Dia pas mau keluar, dia lewat NAT itu. Jadi NAT-nya menerjemahkan dia ke alamat publik.
Jadi dari luar dia nggak kelihatan. Saya tuh nggak hafal ya, sepuluh Contohnya satu berarti sembilan ini Pak. satu dua sembilan itu private atau enggak sih? 192 kayaknya publik deh Pak. 10129 itu ya, public ya. Iya. Kalau public bisa di whois sih Pak. Jadi bisa ketahuan punya siapa. Kalau pakai www.whois.com terus ditulis alamatnya. Kalau ini bentar Pak. Ya Pak, lanjut Pak. eh Kalau dia alamatnya publik, harus dicari di ini sih Pak, di Google Pak. Kalau whois tuh Pak, pakai apa? Who titik is Pak, terus masukin alamat IP-nya. Gitu. Oh itu private address Pak. Private ya. Iya, ini coba ya kalau saya apa? Nih barusan saya taruh 10.129.79.1 ini dipakai whois. Ini kelihatan 10 titik sekian sekian sampai 10.255 ini private address. Hmm. Jadi private address itu bisa duplikat, Pak. Jadi itu tadi jawaban nomor satu tuh nggak tepat benar tuh. Karena justru kalau private address dia nggak kelihatan dari luar. Di tempat lain bisa ada jaringan hotspot ini yang pakai private address yang sama. Asal dia nggak saling bertatapan di internet itu nggak apa-apa. Cuman kalau dia bertatapan di internet atau bocor ke publik ya, berarti kan di internet luas ada dua alamat IP yang sama. Nah itu nggak bisa karena paketnya nanti mau dialirkan kemana kalau alamatnya itu. Ya jadi yang boleh muncul ke publik itu nggak boleh yang privat. Biasanya DHCP itu pakai yang privat. Oke, oke Pak. Jadi jawabannya nomor satu tuh sebenarnya nggak bener tadi itu ya yang pertanyaan diskusi karena dijawabnya adalah kalau pakai DHCP nggak bisa duplikat justru pakai DHCP malah jadi duplikat. Tapi di internet luas yang publik harusnya nggak boleh ada duplikasi di dalam skema IPv4 karena kalau duplikasi routing algoritmanya itu Bellman-Ford atau Dijkstra itu OSPF atau RIP bingung karena ada dua komputer alamat IP-nya sama. Terus kalau pas dia baca alamat itu di paket dia mau lempar kemana gitu. Jadi nggak boleh duplikat sebenarnya. Nah, cuman gara-gara DHCP jadi boleh duplikat asal di belakang DHCP itu alamatnya private. Ya. Jadi justru kebalikannya tuh DHCP mencegah duplikasi ya maksudnya adalah karena IP yang di belakang itu private jadi nggak kelihatan di publik. Tapi justru DHCP mengakibatkan duplikasi karena alamat private yang sama boleh dipakai di tempat lain juga gitu sih sebenarnya. Hmm. Ya, Berarti mudah-mudahan itu kalau yang statik yang nggak bisa duplikat gitu Pak. enggak statik itu ya eh, baik statik maupun sebenarnya sih pada iya, karena kalau statik itu kan publik ya. Artinya gini, misalnya di perusahaan atau di kampus lah. Ya kalau datang ke kampus terus ke salah satu ruangan komputernya dinyalain terus IP-nya publik ya. Nah itu nggak boleh diubah-ubah karena itu misalnya adalah IP-nya UPH terdaftar itu miliknya UPH. Ya terus ada tim IT yang mengassign setiap komputer itu alamat IP-nya apa. Jadi statik ya di dalam hal itu. Kecuali alamat publiknya juga di DHCP. Jadi artinya si komputer kalau connect ke jaringan UPH dia dilemparin alamat tapi alamatnya publik dan nggak boleh duplikat juga tapi yang punyanya UPH bukan alamat private. Itu bisa juga. Ya jadi
Kalau kalau diatur manual itu mungkin sekarang sangat jarang ya karena rada ngerepotin ya. Setiap kali harus harus setup alamat IP-nya begitu nyalain komputer ya. Padahal yang penting komputernya connect ke DHCP tertentu, tinggal DHCP-nya yang pinter. Dia harus ngelempar alamat private atau alamat publik, range-nya yang boleh dari mana sampai mana gitu sih. Oke, Pak. Hmm. Nah itu nomor dua ya. Kalau disuruh tebak IPv6 sekarang itu ada berapa banyak ya? Bisa ditebak nggak? Kan itu jawabannya nggak mungkin karena harus bertahap kali ya. Ini kan udah lama nih, udah bertahun-tahun IPv6. Kalau kita tanya ke ini, ke AI ya, dia tuh estimasinya sampai sejauh ini yang at least datanya dia kayaknya punyanya sampai Januari 2022 ya, itu baru 29,5% tuh yang IPv6. Jadi sebenarnya masih di bawah 50% sih tingkat apa adopsi IPv6-nya. Kebanyakan jaringan masih klasik IPv4. Sama kayak TV digital udah lama bisa secara teknologi matiin TV analognya lama banget ya bertahun-tahun kalau di Indonesia. Kenapa? Karena nggak bisa dimatiin gitu aja. Orang di kampung masih pakai TV analog, terus stasiun TV-nya tadinya masih ada. Baru tahun lalu kan kita mulai apa mati secara besar-besaran ya di migrasi. Jadi IPv4 juga gitu ya. Sistem yang legacy, sistem warisan kadang-kadang nggak bisa kita matiin dengan cepat sih. Kalau IP untuk eh, PC atau smartphone itu beda, Pak. Soalnya sih data sih ada 80% untuk smartphone IPv6. Nah, kalau kalau smartphone ya, eh, dia tuh waktu mulai udah pakai mobile IP karena smartphone itu waktu didesain kan selalu mengasumsikan pergerakan nih. Kalau komputer, komputer klasik desktop gitu, selalu bayangannya adalah pas dia dinyalain dia ada di meja itu aja, nggak setiap hari kita pindah-pindah. Mulai kita punya laptop dan WiFi itu mulai jadi apa? Lebih ada mobilitas, tapi itu ditanganinya pakai DHCP setiap kali dengan private IP. Nah, yang agak repot handset memang. Jadi HP kita itu dari awal karena bergerak, pindah base station dan lain sebagainya ya, dia harus tetap bisa beroperasi gitu, bahkan roaming gitu kan. Jadi dia pakai mobile IP langsung. Mobile IP itu IPv6. Makanya jadi kebanyakan HP ya IPv6 ya. Kecuali HP jadul IPv4 yang kurang mobile kali atau apa gitu. Nah itu nomor tiga ya. OSPF lebih baik, terus lebih cepat, efisien, dan cocok untuk jaringan besar. Sebenarnya kalau kita mau bilang OSPF atau RIP sih yang lebih cepat. Kalau RIP lebih cepat, tapi dia untuk jaringan kecil, Pak. Iya, jadi sebenarnya RIP lebih lebih cepat sih ya. Iya, tapi skalabilitas topologinya itu yang dia terbatas, Pak. Tapi kalau ngomongin cepat atau enggak ya, emang RIP sih lebih cepat. Betul, ya. Jadi sebenarnya karena LIP kan pakainya Bellman Ford ya, dia kan cuman perlu nguping ke tetangga doang. eh Kelemahannya RIP dia karena ngitung hop ya. Jadi kalau kemarin minggu lalu kita belajar Bellman Ford sebenarnya kan di dalam logikanya Bellman Ford atau Dijkstra mereka ngomongnya tuh pakai cost ya. Tapi costnya si RIP itu sangat spesifik, cuman hop count doang berapa kali lompat eh, ke device yang lain gitu. Padahal hop count itu mungkin metrik yang buruk ya. Karena ada hop countnya pendek tapi delaynya panjang atau bandwidthnya kecil banget terus dia ketipu gitu. Dia pikir ini hop countnya pendek tapi jalur komunikasinya jelek banget gitu. Nah kalau OSPF dia lebih nggak gampang ketipu karena costnya dia bisa bukan cuma hop count ya. Tapi ya dia bekerjanya agak lebih lebih rumit daripada Bellman Ford. Cuma untuk jaringan besar kalau kita pakai yang terlalu simpel nanti dia terlalu banyak kelemahannya ya karena apa sifat jaringannya terlalu variasi kalau untuk jaringan besar nanti RIP-nya gampang ketipu gitu lewat jalur-jalur sempit gitu.
Nah, yang nomor 4 ya, itu tuh baru baru bisa dipahami ya kalau ngelihat handshake-nya si TCP sebenarnya. Tadi justru handshake-nya mungkin nggak terlalu diterangkan ya, termasuk bagian yang di ke skip ya. Ini ya coba saya kasih lihat ya. Jadi kalau di Saya stop share atau gimana, Pak? saya bisa nimpa kok. Oke. Ini di sesi 11 kita ya. Saya tuh pasang lecture notes, terus pasang ini apa chapternya Garcia, chapter 8 ya kalau mau dicari baca buku Garcianya langsung. Tapi saya pasang juga buku yang lain ini ya. Ini buku standar yang bacaan anak-anak informatik kalau Bapak Ibu nanti terpaksa jadi admin jaringan TCP/IP atau bacanya buku ini sih. Seri O'Reilly ya, judulnya TCP Administrator gitu. Jadi saya pasang juga ini. Ini bukunya udah agak lama tapi bacaan klasik bisa berusaha dilihat. Cuman karena agak lama mungkin update-update yang baru terkait mobile IP sama apa IPv6 mungkin belum sepenuhnya ada di sini sih karena ini tahun 2002 ya. Jadi mesti baca buku yang lain tapi untuk memahami TCP/IP dan bagaimana administrationnya itu cukup oke. Nah, ini yang lecture notes ini saya adapt dari bukunya Garcia ya. Nah, TCP itu kan dia tugasnya tadi dijelaskan terutama flow control, error control sama congestion control ya. Tapi dia sifatnya connection oriented, jadi dia harus membentuk koneksi waktu mau mulai, dia harus melakukan handshake. Jadi host A kalau mau kirim ke B, dia harus kirim dari ujung ke ujung tanya, kamu udah siap belum berkomunikasi? Terus host B-nya harus jawab, oke, saya siap. Terus host A-nya jawab lagi, oke saya juga siap gitu. Jadi ada three way handshake ini. Dan kalau jalur delay kita panjang, setiap kali buka koneksi harus kayak begini ya. Berarti kirim 250 millisecond, kirim lagi 250 millisecond. Ini delaynya jadi nggak tertahankan tuh. Kalau jalanin TCP/IP lewat modem satelit ya, kalau Bapak Ibu punya koneksi satelit, itu kadang-kadang heran ya, kok jalur kita bagus, errornya rendah, bandwidthnya cukup, tapi kok lambatnya minta ampun karena selalu handshake-handshake kayak gini. Ya. Terus karena dia juga connection oriented ya, dia mau reliable setiap kali ngirim sequence, dia harus nunggu ACK ya. Padahal ACK-nya sendiri kena kena waktu delay yang panjang juga ya. Jadi itu yang menyebabkan apa total komunikasinya terasanya sangat lambat. Jadi kalau mau yang reliable biasanya si modem satelitnya mungkin ditipu TCP-nya ya, dijawab pakai mekanisme lokal gitu, mengasumsikan bahwa jalur satelitnya cukup bagus, jadi kalaupun delay nggak apa-apa gitu. Ya. Nah, handshake-handshake itu sih yang bikin masalah sih sama acknowledgement-nya. Ini juga kalau mau nutup jaringan ya, sorry, ini oh ini flow controlnya ya untuk tahu kapan dia ngegas atau ngerem gitu ya. Ini yang apa congestion controlnya itu tadi dibicarakan tapi nggak ditunjukkan kurvanya ya. Ada slow start. Jadi idenya adalah kalau jaringan itu kosong, dia maunya ngegas ya supaya jaringannya bandwidthnya kepake, jangan disia-siakan. Tapi kapan-kapan kalau jaringan itu penuh, dia harus melambat ya karena eh, kalau sampai dia congestion ya macet, semua orang rugi, semua orang delaynya jadi nggak tertahankan gitu ya. Jadi dia naikin apa trafficnya itu windownya dia lambat-lambat. Nanti kalau dia rasa udah macet, dia nggak naikin lagi ya, dia dia tahan. Terus tapi kalau ternyata macet terus nggak bisa recover, dia time out terus dia jatohin ini congestion window-nya ya, dia mulai lagi dari awal supaya jalanan itu jadi sepi ya, jangan jangan digas terus gitu. Jadi kalau dia udah drop, dia ngegas lagi. Terus kalau udah separoh, dia ngegasnya lebih pelan-pelan. Kalau dia kena congestion, dia dropping lagi gitu. Jadi ini mekanismenya si TCP untuk menjaga supaya jaringan itu jangan jangan macet parah sih. Nah itu kan supaya dia bisa congestion control, dia harus terus-menerus komunikasi juga sama ujung sebelah sana ya, karena dia harus tahu sebelah sana kena macet atau enggak. Dia dia ngukur acknowledgementnya itu. Nah kalau jalur
satelit itu delaynya sangat panjang, terutama satelit geostasioner ya, yang terbangnya harus 36.000 kilometer di atas bumi. Itu kan pakai kecepatan radio lompat ke atas, lompat balik ke bumi, udah secara fisik udah terdefinisi ininya, apa waktu delaynya gitu ya, dan itu nggak bisa ditawar. Jadi dia bakal kena delay lebih lebih panjang ya. TCP/IP bisa nggak cocok untuk jalur itu. Nah, Starlink kan pakai satelit juga ya, tapi sekarang si apa satelitnya Elon Musk itu cukup digemari ya. Nggak tahu di Indonesia ada perusahaan Bapak Ibu yang pakai Starlink nggak? Saya pakai Pak. Hah? Nggak ada. Saya pakai. Oh, Saya di pakai. untuk rumah. Ya. Oh, untuk rumah ya. Nah, itu sebenarnya dia pakai satelit juga. Jadi delaynya dibanding kabel atau terestrial ya, jaringan-jaringan provider yang biasa, mungkin sih bisa terasa agak lebih panjang tuh. Tapi nggak sepanjang satelit kayak satelit geostasioner ya karena jarak dia satelitnya terbang rendah. Tapi tetap delaynya lebih besar daripada jaringan kabel. Nah, terasa enak nggak Pak pakai Starlink? Itu Pak yang sempat saya tanyakan itu loh Pak. Kalau untuk download emang dia eh, pingnya tuh besar Pak, cuma kemampuan downloadnya itu sampai 300 Mbps, megabyte per second. Cuma kalau untuk uploadnya itu yang saya bilang waktu itu Pak, yang saya pertanyakan kenapa nggak 1:1 itu. Oh iya pasti nggak satu Nggak banding satu karena bandwidth dia terbatas. terbatas. Iya ya bener Pak. Udah terjawab itu di Iya. pertemuan. Jadi kalau dia satu banding satu nanti terasanya performanya lebih rendah lagi karena buat upload kita nggak butuh data banyak-banyak biasanya permintaan. Terus buat downstream itu yang turun data dari internet itu yang banyak. Kalau kita bagi rata nanti terasanya lebih mencekik lagi Starlinknya. Di rumah ada jalur Starlink terus ada jalur lain nggak Pak? Jadi bisa ada perbandingan nggak? Nggak ada sih Pak. Jadi ya itu kita hanya naruh alat-alat yang emang dibelinya itu Starlinknya di atas. Terus ya udah nggak ada yang lain gitu. Maksudnya kalau untuk internet nggak ada. Saya nggak pernah pakai internet fiber Pak. Dulu aja gitu. Cuma sekarang menurut saya internet fiber udah ya nggak inilah Pak. Makanya saya udah ganti ke satellite. Oh, kalau mau bisa bandingin misalnya pakai pakai 4G, jalurnya 4G, pakai HP, eh, dibuat hotspot, terus dari komputer itu lewat hotspotnya HP. Kalau HP kan nggak lewat satelit tuh, dia pakai BTS itu terestrial, itu delaynya lebih rendah daripada Starlink. Terus coba aja ngeping sesuatu di Google atau apa, lihat ping time-nya berapa milisecond. Harusnya Ah, sih, tapi kalau saya iya, iya Pak. di apa yang untuk ngechat apa untuk ngecek speed gitunya Pak. Itu pingnya besar sekali Pak. 30, 40, 33 untuk ping Pakai ya. Cuma kalau untuk kecepatan downloadnya memang nggak sesuai. Maksudnya gimana ya Pak? Dengan ping sebesar itu cepat sekali gitu Pak. pakai Starlink maksudnya. Iya iya iya. Pingnya tuh besar Pak. Nggak yang ping kecil gitu. Iya, pingnya besar karena delay. Tapi kalau apa eh, kayak speed test atau apa, dia tergantung bandwidth. Jadi bandwidthnya cukupan oke. Terus cuman ping time-nya besar. Tapi berarti TCP-nya dia mungkin agak dimodify kali karena kalau TCP-nya harus makan ping time-nya pelan-pelan ya. Terus TCP itu connection oriented, dia bisa terasa lambat tuh. Oke. Hmm. Ya kalau ada jalur lain buat perbandingan dicoba-coba aja ya. Maksudnya speed test sama ping time. Kalau ping time udah pasti terasa beda sih. Kalau speed test masih tergantung protokolnya gimana gimana cara ini. Ada pertanyaan lagi nggak dari grup 6 atau dari grup lain? Kalau ada pertanyaan silakan. Pak, saya izin tanya. Ya. Sebenarnya TCP/IP itu ada 4 atau 5 layer, Pak. Soalnya kalau dilihat dari lecture note kan ada physical layer itu, sedangkan saya nggak memasukkan di PPT. Apa physical layer sama network itu satu layer atau gimana ya, Pak? Nah jadi itu kan layeringnya dia bukan seven oscillator yang klasik ya. Dia layernya
pakai model internet. Itu biasanya pola berpikirnya TCP di layer 4, IP di layer 3 itu nggak bisa dijadiin satu karena memang terpisah ya. Tugasnya yang IP itu di network layer memang buat routing, jadi jalanin band manifold, Dijkstra, RIP, OSPF. Kalau TCP kerjaannya ngatur flow ya, ngerem ngegas, sama ngatur ini ya. Kalau ada error dia nyusun ulang paketnya dan lain sebagainya. Jadi bagi-bagi tugas. TCP sama IP pasti ada dua layer udah. Nah terus yang di atasnya TCP biasanya orang bilang kan sebenarnya ada tiga layer kalau di 7OC layer ya. Ada session, ada presentation, ada application. Tapi itu biasanya suka dirangkum orang. Udahlah itu semua aplikasi gitu. Nah, terus yang di bagian bawah itu kan ada dua layer sebenarnya ada physical layer sama data link layer. Tapi itu juga biasanya dirangkum orang. Udahlah, itu rada-rada fisik semua gitu ya. Jadi sisanya kita ada empat layer. Karena TCP, IP dua layer, di atasnya application layer, di bawahnya itu biasanya disebutnya Ethernet layer atau apa gitu. Tapi itu sebenarnya physical sama data link. Coba tunjukin lagi IP-nya Pak Rizky, Pak. Tadi kelihatan Oh, kelihatan MAC address-nya nggak? Eh, Kayaknya sintaknya harus ditambahin, Pak. Bentar, Pak. Iya, iya. berarti TCP di sini tuh sebagai transport ya, Pak? Layernya transport ya. Betul, TCP sama IP kagak satu layer. Oh, TCP layer 4, IP layer 3. layer 3 ya. Iya. Tadi mana ya? Gimana, Pak? Oh, coba if config lagi, Pak. Lihat IP-nya. MAC address-nya nggak kelihatan. Coba if config spasi slash all. Iya. Nah, itu kelihatan tuh. Jadi ada physical address ya. Itu alamat hardware-nya, card WiFi-nya yang ada di perangkat laptopnya tuh. Nah, itu data link layer sebenarnya. Terus kalau IP address yang 78.88 itu network layer, itu berarti layer 3. Jadi sebenarnya di setiap pengalamatan itu kita lihat beberapa layer sekaligus ya. Cuman yang beroperasi di layer 4 kayak port number atau apa nggak ditunjukin di sini. Ya, karena di levelnya IP kan ya itu kan IP config ya. Yang penting tuh alamat IP-nya supaya bisa routing sama terkait hardware yang mana dia physical address itu MAC address-nya sih data link layer gitu. Nah, tapi even di kayak ginian berarti kita agak ngelihat data link layer sama network layer yang layer 2 sama layer 3 ini diperlakukannya karena ada address jadi satu ya. Jadi orang-orang yang main internet itu kadang-kadang eh, menyebut lapisan-lapisan itu agak ya udahlah digabung-gabung gitu. Tapi mungkin MAC address yang physical address tuh lebih cocoknya masuknya ke physical layer juga sih karena data link sama physical yang jadi satu. Makanya dia sebutnya juga physical address gitu ya. Seolah-olah itu dari physical layer gitu. Terus si IPv4-nya itu addressing yang network layer ya, layer 3 jadi itu IP gitu. Jadi 7OC layer itu layering yang klasik internasional. Orang kalau baca buku-buku yang standar berpikirnya gitu, tapi orang praktisi yang main internet kadang-kadang beroperasi sama model 4 layer itu sih. Asal bisa saling bicara ya nggak apa-apa juga ya, tergantung kebiasaan. Ada pertanyaan lagi nggak, Bapak Ibu? Ini physical address bisa untuk saling komunikasi, Pak. Untuk bisa komunikasi harus pakai physical address juga, Pak. Karena kan kalau kita bayangin 7OC layer, dia itu selalu naiknya dari physical karena data itu mengalirnya kan di physical. Terus dia naik ke atas. Kalau dia itu router mesinnya, dia naik sampai layer 3 baca IP address-nya. Terus baca IP address-nya dia cek routing table-nya dia harus lempar ke pintu yang mana karena setiap mesin bisa ada beberapa IP address tergantung dia pintu yang mana koneksinya. Terus dia turunin lagi ke bawah lempar lewat situ. Tapi kan si apa setiap
hardware card itu punya addressing yang unik. Jadi nggak ada semua Jadi kayak physical address itu kayak nomor mesin. Kalau Hmm. kita punya mobil yang di scratch itu kalau mau ngambil apa plat nomor, tapi IP address itu nomor mobil kita. Jadi kalau mesinnya diangkut orang diganti, kita tetap bisa cek nomor nomor seri mesinnya walaupun plat mobilnya diganti nomornya. Jadi IP address itu kayak yang lebih fleksibel, bisa bisa diganti kayak plat nomor mobil. Tapi yang physical address itu ini apa nomor seri mesin. Nah, di setiap jaringan yang connect ke switch ya istilahnya. Switch itu beroperasinya di layer 2. Itu ada tabel physical address-nya itu Pak. Mesin yang mana punya physical address yang mana. Karena itu kan di satu jaringan yang sama. Ya jadi networknya misalnya kalau ada mesin lain connect ke 10.129.780, nanti ada protokol yang menerjemahkan eh, alamat IP address dari setiap mesin yang connect ke jaringan yang sama itu physical address-nya berapa gitu. Jadi waktu ngelempar data tetap harus pakai physical address itu untuk mengincar satu hardware tertentu sih. Cuma yang menjalankan Bellman-Ford sama Dijkstra-nya logikanya baca IP address. Jadi begitu kena di hardware address-nya udah di data link layer dia lempar ke atas. Pokoknya yang di atas nanti yang mikir soal routing, ngitung-ngitung efisiensi Bellman-Ford sama apa Dijkstra-nya yang mana rute yang paling cost-nya paling rendah. Terus nanti kalau di atas sudah mutusin dia lempar ke bawah lagi lewat data link layer-nya gitu. Jadi idenya layering itu bagi-bagi tugas sih karena kalau semua harus ngerjain semua terlampau terlampau rumit. Oke, Pak. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Dari kelompok lain juga kalau ada? Iya, kalau nggak ada berarti mungkin kita sampai di sini ya. Mudah-mudahan diskusinya tetap diingat kalau pas ujian lisan, kalau ditanya soal TCP/IP bisa nerangin struktur addressing, bisa apa tahu berbagai persoalan routing. Oh, tadi ada BGP juga ya. BGP itu binatang yang agak beda karena dia bukan kayak RIP atau OSPF ya. Dia kalau routing antar AS itu logikanya adalah paketnya boleh lewat atau enggak di autonomous system itu. Jadi misalnya kalau di kampus kita banyak jaringan yang connect ya. Katakanlah kampus kita connect ke Linknet, ke Indosat, ke Telkomsel gitu ya. Jadi pintunya banyak sekali. Cuman dari sisi operator-operator itu kalau paketnya masuk ke kampus kita, dia nggak boleh bocor ke operator yang lain. Karena berarti nanti misalnya orang masuk ke kampus kita karena terkoneksi lewat Telkomsel, tapi dia makan bandwidthnya Linknet gitu misalnya untuk keluar ke jalur internasional itu nggak boleh. Jadi BGP itu ngatur itu tuh supaya traffic itu nggak boleh saling bocor, terus membedakan antara autonomous system mana yang boleh lewat, yang mana yang nggak boleh lewat. Karena itu persoalan perjanjian pembayaran dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan persoalan teknikal ngitung jalur yang paling paling apa efisien untuk lewatin data, melainkan itu jalur kebijakan. Jadi ngaturnya harus pakai BGP. Kalau BGP-nya gangguan, itu indikasinya ada traffic yang bocor. Nanti ada operator atau company yang marah gitu. Kenapa kamu bocorin traffic kamu padahal kamu nggak bayar tapi bocor masuk ke saya gitu. Pakai bandwidth saya gitu. Itu nggak boleh. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sisa? Pak, sorry saya mau nanya tapi di luar dari PPT ini. Iya boleh, Bu. Eh, Berarti buat UAS nanti dari season 1 sampai season akhir itu ya Pak ya? Iya betul Bu. Jadi apa challenge-nya di kuliah kita yang ini eh, kira-kira berapa ratus halaman buku Garcia itulah. Tapi kalau direduksi jadi lecture notes ya berapa puluh halaman lah gitu kali ya. Terus random terus bisa dari mana aja materialnya. Jadi tantangan belajarnya adalah rada tahu semua material dari awal sampai akhir pertemuan kita gitu.
Oke Pak, kira-kira sekitar tanggal berapa ya Pak ya untuk UAS ya? Nah, jadi karena kita agak banyak ya, kalau Bapak Ibu lihat ke Learn ya, di situ tuh ada sesi ke-15 sama sesi ke-16 ini, dua sesi ini kita pakai untuk UAS sih. Terus nanti giliran kelompoknya kita jadwalkan gitu ya. Kita sekarang di sesi 11 jadi beberapa minggu lagi. Terus kalau Bapak Ibu lihat ke tab sesi 15 ya, di situ ada recording ujian-ujian dari tahun-tahun yang lalu kalau Bapak Ibu mau lihat pertanyaan-pertanyaannya modelnya kayak apa ya. Tapi biasanya di lecture notes ada pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan tipikal ya kayak gitu. Terus ada keywords yang buat buat latihan apa kata-kata penting apa yang harus dicoba bisa dijelaskan ya. Ini keywordsnya saya pasang di bawah sini ya. Untuk setiap ada alamat chapternya juga. Jadi kalau nyari ke Garcia dia ada di chapter mana. Terus mungkin jadi bisa diidentifikasi juga lecture notes-nya yang mana gitu ya. Terus kita sesi 11 itu masuk ke chapter 8 ini kan TCP/IP yang kita bicarakan apa kata-kata kuncinya ini IPv4, IPv6, subnet mask, tunneling. Terus tadi sebenarnya kita juga udah bahas RIP, OSPF, BGP ya. Ini sebenarnya materi sesi 12 sudah ada sebagian juga ada di sini gitu. Terus kita sampai sesi apa chapter 12 ini soal kompresi data. Nah, materi kita semua terus ini ada keyword saya bisa buat belajar, ada rekaman UAS yang dari tahun-tahun lalu juga bisa dilihat. Tapi kan eh, problemnya UAS itu batasan waktunya itu yang 20 menit itu jadi Bapak Ibu nggak bakal dapat pertanyaan dari semua chapter tapi terus random terus kadang bisa beruntung bisa kurang beruntung kalau dapat chapter yang kurang gitu belajar gitu ya. Jadi caranya biasanya nilainya bagus adalah kalau belajarnya agak rata di semua chapter gitu. Ya. Mudah-mudahan menjawab Bu Rahman. Thank you Pak Ihan. Oke. Ini kalau nanyanya udah soal ujian, kayaknya udah cukup berarti udah pingin cepet-cepet ujian soalnya. Berarti kita sampai di sini aja malam ini ya. Thank you Bapak Ibu grup 6 yang udah mempersiapkan presentasi. Selamat malam, selamat istirahat.